Dulu perempuan menjadi alat tukar, menjadi bagaikan barang. Dia boleh ditukar antara perempuan satu dan perempuan yang lain, antara istri teman, itu bisa ditukar sesuai dengan kesepakatan. Jadi seperti barang. Pada hari ini betul-betul mempunyai minat yang kuat untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga kita termasuk para peserta kajian yang mendapatkan doa dari para malaikat yang sekarang dikirim oleh Allah berbondong-bondong hadir dalam majelis ilmu kita ini. Luruskan niat, semoga kita ditunjuk oleh Allah patut menerima pahala itu. Pada kajian kita kemarin, Bu Nurul telah menyampaikan ketika remaja hatinya sudah penuh dengan Allah, maka dia akan menjadi remaja yang hebat. Bagaimana agar dia bisa cenderung kepada Allah? Maka dalam aktivitas sehari-hari hendaknya remaja selalu menghubungkan hatinya dengan Allah, mengingat Allah terus, mengingat bahwasannya Allah melihat apa yang dia perbuat, bermunajat terus atas segala aktivitas yang dilakukan, berharap pahala dari Allah dan berharap kemuliaan dari Allah. Ketika remaja hatinya sudah penuh dengan Allah, dia akan menjadi remaja yang bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan umatnya. Tapi ketika remaja hatinya tidak penuh dengan Allah, maka dia bagaikan remaja seperti sehelai kertas kosong yang mudah tertiup angin. Coba gambarinnya kayak tisu. Kau tiup angin, udah terbang kan? Mudah terbang kan? Mudah terbang. Ketika dekat teman, dia akan ikut temannya. Ketika dia mendapatkan lingkungan yang buruk, maka dia akan tertiup juga. Hembusan-hembusan dari remaja beda dengan remaja masa lalu. Remaja sekarang pertemanannya, jangkauannya tak terbatas. Bahkan bisa berteman antar negara, antar benua, jangankan antar RT. Kita bisa ngobrol dengan dekat pada orang yang sama sekali kita tidak kenal. Kalau kalian semuanya kosong, tidak punya pegangan, tidak dekat dengan Allah, maka kalian mudah tersobekkan. Sobek karena apa? Sobek karena narkoba. Sobek karena apa? Sobek karena pacaran. Sobek karena apa? Sobek karena putus sekolah, habis waktunya buat main game aja. Sobek karena apa? Sobek karena dijual orang. Sobek karena apa? Sobek karena gila. Sobek karena apa? Sobek karena dirampok orang. Hancur gak kehidupan remaja jadinya? Hancur.
kehidupan mudah hancur. Kalau kalian hidup dengan paradigma yang dihembuskan di luar sana, ikut teman itu enak, hancur itu teman. Teman seusia kalian ngajaknya apa? Pacaran. Ngajaknya apa? Ngobrol yang gak bener. Ngajaknya apa? Main game, ya kan? Ngajaknya apa? Jalan-jalan malam. Ngajaknya apa? Perekan motor. Ngajaknya apa? Merokok, ya kan? Tapi kalau kita ikut Allah, sejarah manusia sudah dimaktubkan dalam kitab suci yang agung, la raiba fi. Tidak ada keraguannya. Siapa yang ragu akan kebenaran Al-Quran, maka dia kafir. Sudah terbukti remaja yang berjuang di dalam hatinya dipenuhi dengan Al-Quran, dipenuhi dengan kecintaan terhadap Allah, dia akan hebat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika kalian mampu memenangkan tahajud daripada mengantuk, itu latihan kalian. Menangkan tahajud, kalahkan kantuk. Itu latihan. Menangkan puasa Senin Kemis, tinggalkan kesenangan untuk makan. Iya enggak? Puasa itu lapar enggak, Nak? Lapar enggak? Lapar puasa itu. Keroncongan, haus, parah enggak bisa main pingpong. Tapi pilih puasa. Pilih tahajud. Walaupun lelah, walaupun ngantuk, walaupun capek, pilih tahajud. Itu latihan. Latihan kalian untuk memenangkan Allah. Nanti kalau kalian jalankan dengan ikhlas, dengan ridho, kalian ikut, kata Allah, tundukkan pandangan. Walaupun hati kalian bergejolak untuk melihat, tundukkan pandangan, kata Allah. Gejolak remaja ini mendengarkan suara lawan jenis. Tundukkan pandangan, kata Allah. Terus setan yuwaswisu fi sudur. Terus setan berbisik di dada kalian. Tundukkan pandangan, kata Allah. Tundukkan pandangan di Facebook. Tundukkan pandangan di status. Tundukkan pandangan di Instagram. Tundukkan pandangan di TV. Tundukkan pandangan di YouTube. Tundukkan pandangan di manusia yang sebenarnya. Walaupun hati ada keinginan untuk melakukannya, tapi karena terbiasa terlatih memenangkan Allah, maka remaja akan berhasil melalui itu. Tak mungkin anak-anak dalam masa remaja kalian tidak ada cobaan-cobaan seperti itu. Ada nggak cobaan seperti itu? Ada. Sangat kencang sekali. Remaja ditarik-tarik setan berupa setan jin, berupa setan yang berupa manusia. Dari celah apanya? Dari celah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengen makan karena lapar, gak kuat maling. Laki-laki
lagi lihat jambu orang, ambil, maling. Lihat makanan teman, maling. Itu tidak bisa memenangkan Allah berarti. Bakok tidak bisa memenangkan Allah. Marah sedikit pukul orang, jewer orang, tendang orang, marah murka ngomong hewan, ngomong kotoran. Itu tidak berhasil memenangkan Allah. Itu memenangkan apanya? Memenangkan nafsunya, naluri bakoknya. Ada dorongan mau, ingin tulis surat, ingin menyampaikan rasa sayang, ingin disayangi oleh lawan jenis, ingin populer kalau punya pacar. Itu wisu setan semua. Ketika kita berhasil melatih diri untuk memenangkan Allah, maka kita terlatih. Ketika kita terlatih memenangkan Allah, maka kita akan selamat gak dari rayuan setan tadi? Rayuan teman kita akan berhasil gak? Dari rayuan lingkungan yang tidak benar kita akan berhasil gak? Kita akan berhasil. Karena dalam setiap hari kita sudah berhasil melatih diri kita. Kita diomongin sama ibu kita, kita patuh. Kita menangkan Allah untuk tidak berkata, berbuat tidak sopan, berbuat tidak patuh. Kita ikutin ibu kita. Kita biasa memenangkan Allah dalam keseharian. Terus belajar, menggapai cita-cita, walaupun capek, mengalahkan bangkok, lelah, capek, jenuh, galau, dikalahkan semua. Dengan apa? Dengan pilihan Allah, yaitu mendapat doa para malaikat. Makanya kata Purul dilatih, menangkan terus Allah. Maka kita akan menjadi remaja hebat yang mampu apa? Memilih Allah di atas segalanya. Nah, ini pernah terjadi, diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usianya sudah sampai di mana Ismail bisa berusaha. Kan sa'ya itu bisa berusaha. Ma'ahu, bersama ayahnya Ibrahim. Jadi sekiranya dia sudah bisa menolong ayahnya. Berarti usia berapa itu? Remaja-remaja awal, ya, baligh awal, dia sudah bisa membantu ayahnya. Qala, berkata ayahnya, ya bunayya, wahai anakku yang sangat kucintai karena Allah, ini arofil manami, sesungguhnya saya ini melihat kamu ya dalam mimpi, sesungguhnya saya adbahuka, menyembelih engkau. Wahai anakku, di dalam mimpiku aku melihat, aku menyembelih engkau. Gimana? Itu Ismail, anak
yang dinanti-nanti. Udah tua, umurnya udah puluhan tahun, baru dapat anak. Pas dapat anak, pas anak itu bisa bantu dia, Allah mewahyukan apa? Untuk disembelih. Kira-kira kalau tuh Ismail disembelih, Ismail kalau seusia si Salam, seusia Imam, katanya, Mam, Imam tahu ngerti nggak kalau kambing disembelih? Kegambar nggak Imam kambing disembelih? Kegambar, salah? Kegambar. Si Farhan kegambar kambing disembelih. Besar dikit. Si Kafka kambing disembelih, paham? Paham. Padli besar dikitan, kambing disembelih, paham? Paham. Azizi kambing disembelih, paham? Berarti di sekitar usia itu Ismail paham dia kambing disembelih. Sakit gak disembelih? Ngeri gak disembelih? Gitu, nah. Sesuatu yang menakutkan. Bahkan pilihannya adalah mati. Pilihannya bukan kantuk, bukan sakitnya di sini, bukan hanya sakitnya di sini, tapi mati, dipotong. Tapi Ismail jawab apa? Jangan Nabi, apa yang bilang itu? Jangan ayah, takut aku, dibunuh itu, bisa mati aku. Itu kalau dia pilih rasa sakit. Tapi Ismail pilih apa? Manusia agung itu pilih apa? Manusia hebat itu pilih apa? Bapaknya para nabi itu pilih apa? Manusia mulia fil ardh dan di langitnya Allah itu pilih apa? Fanzur mada tahu. Maka pikirkan anak. Coba perhatikan betul, nak. Coba kamu pikirkan, nak. Mada tahu. Apa yang engkau, bagaimana pendapatmu, nak? Bijaksana bagi bapakmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Karena Ibrahim pun tahu resikonya kalau dibunuh, disembelih Ismail, maka apa yang akan terjadi? Mati, terbunuh. Anaknya dia sayangi, dia cintai. Bapaknya sadar, anaknya sadar. Apa yang dikatakannya? Berkata Ismail, ya abadi, if'al. Enggak nanya dia. Apa iya? Jangan saya dah, Sayyid aja katanya. Enggak, dia bilang gitu. Pak Ishak aja, jangan saya misalnya. Enggak, dia bilang. Kenapa enggak Umi aja? Kenapa harus saya misalnya? Enggak, if'al. Rasa sakit kematian yang sudah tergambar jelas di matanya, dia kalahkan semua. Dia pilih apa? Mengikuti keinginan Allah. Dia jawab, if'al ma tu'mar. Lakukanlah ayah apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
satajiduni insya Allah minas sabirin. Makanya kata orang, sabarlah dalam taat, sabarlah dalam tahajud, sabarlah dalam doa, sabarlah dalam puasa Senin Kemis, sabarlah dalam menahan dorongan mau, sabarlah, berjuanglah, kalahkan semua bisikan setan itu. Dengan cara apa tadi? Latih diri untuk senantiasa menangkan Allah, menangkan Allah, menangkan Allah, menangkan Allah, menangkan Allah. Insya Allah kalian akan terlatih. Jangan menangkan keinginan diri, maka kita akan terbiasa untuk memenangkan keinginan diri di atas keinginan Allah. Keinginan Allah. Kalau remaja memenangkan keinginan dirinya di atas keinginan Allah, dia hancur. Dia ingin cantik, dia pilih ingin cantiknya, dia buka kerudungnya. Dia ingin punya pacar, dia ikuti keinginannya, dia tinggalkan keinginan Allah. Akan hancur kan? Akan hancur. Dia pilih kemalasan, gak mau belajar, lagi gak seret, lagi gak semangat, ngikutin keinginannya, mengalahkan keinginan Allah, maka dia akan gagal. Mengikuti keinginannya, coba, akhirnya hancur cita-citanya dengan narkoba. Dia kalahkan Allah, jadi hancur. Kita menangkan Allah, kita terlatih memenangkan Allah, maka apa? Kita akan selamat. Menangkan Allah dari Facebook, menangkan Allah dari Instagram, menangkan Allah dari status-status gak benar, menangkan Allah dari coretan-coretan kertas gak benar itu, menangkan Allah dari ngobrol-ngobrol sampah, menangkan Allah dari iseng-iseng yang menyesatkan, menzalimi orang lain, menangkan Allah dari omongan-omongan jelek kotor. Menangkan Allah, pilih Allah. Di sana kan ujungnya kan as-sabirun, as-sabirin. Kalau ada kata as-sabru di situ, berarti ada rasa diawali dengan ketidakenakan gitu. Ya enggak? Iya. Di sana ada perjuangan, bukan main. Jangan bilang tuh orang belajar terus gak ada keinginan. Ada keinginan itu, tapi dia mampu untuk mengalahkannya. Dia mampu untuk diam dalam taatnya. Dia tundukkan pandangan walaupun hatinya bergejolak. Dia berusaha untuk taat walaupun ada keinginan. Terus. Itu bukti sejarah umat manusia, bukan dongeng belaka. Jangan kalian bilang cerita Ismail itu dongeng. Itu cerita peradaban manusia, kehidupan remaja. Siapa yang mengikuti jejaknya, maka dia akan sehat. Yang kedua,
hatinya sudah dipenuhi oleh Allah itu, dia berani menyampaikan kebenaran. Berani dia menyampaikan kebenaran. Berani untuk mengalahkan dirinya sendiri. Pertama itu, berani untuk mengalahkan dirinya sendiri. Kita berani nggak sih kecewa dengan diri kita sendiri? Berani nggak? Contohnya gimana sih Bu Nur berani kecewa dengan diri sendiri? Misalnya gini, ada tuh yang kirim surat sama kalian, padahal kalian suka sama orang itu, kalian nggak balas surat itu karena kalian pilih Allah, ya kan? Saat itu kalian sudah mengecewakan siapa? Jadi kecewa nggak diri? Mengalahkan siapa jadinya? Mengalahkan diri sendiri, ya kan? Siapa yang lupa dikalahkan? Diri sendiri. Berani terhadap diri sendiri. Berani apa? Berani kecewa, ya kan? Berani kecewa. Tapi yakinlah, ketika kita pilih Allah, ganti yang lebih dari itu. Allah tak pernah ingkar janji. Allah tak pernah ingkar janji. Yakin itu nak. Pegangan hidup kalian. Allah tak pernah ingkar janji. Ketika kalian tukar kemaksiatan dengan ketaatan, sakit betul hati kalian, maka akan Allah gantikan nanti dengan sesuatu yang membuat kalian paling bahagia di dalam hidup. Dan banyak perjalanan hidup buruk rasakan begitu. Ketika kita pilih Allah, kita tinggalkan keinginan kita sendiri, maka akan Allah ganti kenikmatan yang luar biasa. Kalian kira hanya Dia yang baik di hadapan Allah? Akan Allah ganti orang yang lebih baik yang bisa bawa kita ke surga, ya Allah. Jangan sedih tuh di pondok gak punya HP, mengalahkan diri sendiri, walaupun diri kecewa. Si Indra udah berapa kali mau dijemput, gagal lagi, gagal dan gagal lagi, gagal dan gagal lagi untuk punya HP. Terus berjuang, pilih memenangkan Allah, sedih. Wah, teman sekarang modus lihat Zoom Bu Nurul, Zoom dimatiin, Zoom dihidupin, tangannya ke bawah, muter-muter yang lain ke Facebook. Bisa Zoom hidup, buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube, bisa gak? Bisa. Tapi ketika kita mampu mengalahkan, berani kecewa, berani mengalahkan rasa capek, berarti berani capek, berani lelah, berani sedih, berani jenuh, sampai pada puncaknya berani mengatakan yang hak walaupun kematian harus ditebus. Ini berani capek aja enggak,
berani kecewa dikit enggak. Dilatih. Berani ngantuk, siap ngantuk, siap lelah, siap capek, siap kecewa, siap menangis untuk taat kepada Allah. Ku tebus rasa tangis, capek, lelah ya Rob dengan ketaatan kepadamu. Tolong ganti ya Rob. Apa yang hilang tolong ganti. Allah tak pernah ingkar janji. Kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 80. Belum ya? Oh iya, boleh lompat. Terusnya yang keduanya senang mencari kebenaran. Gak apa-apa ya. Karena ayat 80 ya. Di sini ya, berani menyatakan kebenaran di ayat 80 dan kaumnya membantah dia Ibrahim. Jadi kaumnya membantah Ibrahim, Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim mengatakan berhala itu tidak berguna. Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Aku tidak takut pada siapapun. Walaupun kalian bersekutu, tidak menentangku, aku tidak takut, kata Ibrahim. Jadi dia berani. Siapa yang dihadapi? Ayahnya, raja, ya kan? Cerita berani, patung-patung dicahin semua. Dia akan berhadapan dengan siapa? Seluruh kaum. Raja, pasukan raja. Ibrahim berani apa? Berani untuk tidak main Facebook. Berani untuk tidak main Instagram. Berani untuk tidak main YouTube. Berani untuk tidak berhubungan dengan lawan jenis. Berani untuk tidak cengengesan ketika belajar. Berani untuk membelalakan mata ketika belajar. Berani untuk lelah. Orang kenapa ngomongnya Facebook lagi, Instagram lagi, YouTube lagi? Karena dunia kalian yang kalian menangkan itu. Kalian nggak berani untuk kecewa, nggak eksis di situ. Harus berani. Kalau nggak berani nggak bisa jadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Mencintai Allah di atas segalanya. Yang kedua apa?
berani untuk mengatakan kebenaran. Harus berani. Aku nggak berani, dia lebih galak dari aku. Gak hebat tuh namanya. Gak bakal menjadi matahari umat. Tidak bermental ulama besar. Ulama besar berani mengatakan kebenaran. Berani sama diri sendiri. Berani pada orang lain. Berani kepada orang-orang yang salah. Kalau mau jadi ulama besar, ya. Yang ketiga, senang mencari kebenaran dari Allah. Senang. Belajar ilmu Allah senang. Mengkaji kalamullah senang. Riyadhah, melatih diri untuk taat dalam tahajud senang. Puasa Senin Kemis untuk meningkatkan keimanan kepada Allah senang. Baca buku untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk bekal dakwah senang. Berdakwah offline, online, dikasih amanah dakwah senang. Senang dia mencari kebenaran itu senang. Menuntut ilmu itu dia senang. Ya, senang. Itu seperti yang dilakukan siapa? Dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am ayat 74 sampai 79. Dari 75 sampai dengan 79. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Dan demikianlah nuri diperlihatkan kepada Ibrahim, ya, malakutas samawati wal ardh, kekuasaan roh Tuhan jagat raya tentang langit dan bumi, waliyakuna minal muqinin, membuat Nabi Ibrahim itu menjadi beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kuatlah keimanannya, keyakinannya kepada Allah. Melalui proses apa? Dia cari kebenaran itu, dicari, nah. Proses pencariannya. Siapa ayahnya Nabi Ibrahim? Adam. Siapa Adam? Pembuat patung. Ayahnya, ya anak si pembuat patung. Walaupun dalam tafsir yang lain mengatakan Azar itu adalah pamannya, bukan ayah dari Ibrahim. Tapi ada penafsiran yang ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lain bahwa Azar memang ayahnya Nabi Ibrahim. Dia cari kebenaran Allah itu. Dia tadaburi alam. Dia kaji ayat-ayat Allah yang ada di alam. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaban. Ketika gelap malam, Ibrahim ra'a kaukaban. Lihat apa dia? Kaukab apa artinya? Bintang. Qala, kata Ibrahim, hadza rabbi. Falamma afal
Ketika terbenak, gak ada lagi itu bintangnya. Qala la uhibbul afilin. Saya gak suka yang terbenak. Bukan Tuhan. Berarti dicari yang betul gak kebenaran itu? Dicari. Falamma ra'al qamar, ketika dia melihat falamma ra'al qamar bazighan, dia lihat bulan terbit, qal, dia berkata, hada ini Tuhan. Falamma afal, ketika dia tenggelam, qal, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz dhalin. Gak mungkin ini Tuhan. Kalau ini Tuhan yang tenggelam, dia gak memberikan petunjuk kepada saya bisa sesat. Bukan ini Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, ketika Ibrahim melihat matahari terbit, qala, dia berkata, hada rabbi, ini Tuhan. Hada akbar, dia lebih besar. Falamma afalat, tenggelam, ketika dia tenggelam lagi, terbelah, dia berkata, ya qaum, inni bari'um mimma tusyrikun. Saya berlepas diri dari segala sesuatu kesyirikan. Itu semua bukan Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Kemudian diturunkan wahyu, diilhamkan kepada hatinya. Allah lah yang menuntun hatinya, yang mengajarkannya, menuntun hatinya, bahwasanya Rabb adalah Allah. Ini proses apa? Inni wajjahtu wajhi alladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Ya, sesungguhnya, ya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dia serahkan sepenuh jiwa raganya kepada Allah. Maka Allah tuh ya, jadi senang mencari kebenaran yang datangnya dari Allah. Sungguh-sungguh, walaupun belum dapat, kita berserah terus kepada Allah, berdialog terus kepada Allah. Ya Allah, aku belum bisa ini, ya Allah. Ya Allah, ini kok susah, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Ya Allah, kok aku belum bisa, Tuhan sudah bisa, mudahkanlah, ya Allah. Nanti siapa yang akan bantu kita? Allah. Hanya kepadamu, ya Allah, aku mohon, ya Allah. Oh, serahkan hati saya, ya Allah. Mudahkan pikiran saya menangkapnya, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Semoga ilmu yang masuk ini bisa membimbingku, ya Allah. Nanti yang mengajarkan kita siapa, nak? Allah. Jangan. Mungkin anak-anak Bu Nurul menyampaikan baru 3 poin tentang ciri-ciri remaja yang hebat. Apa tadi yang pertama, nak? Mencintai Allah segalanya. Semua kalah, Allah yang dimenangkan. Yang kedua apa, nak, tadi? Berani dalam menegakkan kebenaran. Berani, paling tidak berani sama
diri sendiri, keluarga, umat. Ya, yang ketiga apa nak? Senang mencari kebenaran dari Allah. Itulah yang akan bikin kalian hebat di dunia dan akhirat. Tapi kalau senang, ya, senang memenangkan kemaksiatan akan hancur. Kalau berani melakukan kemaksiatan akan hancur. Kalau bersungguh-sungguh dalam bermaksiat akan hancur. Maka harus menangkan Allah, berani untuk berbuat kebenaran, yang ketiga senang mencari kebenaran. Itu saja dari Nurul. Pertanyaannya bisa melalui WA ke Becky Multimedia, ya. Nanti insyaallah pertanyaan yang masuk sore hari ini akan Nurul jawab esok sore, karena insyaallah sore besok masih Nurul yang mengisi. Itu saja anak-anak, tetaplah istiqomah, terus berjuang, berdoa kepada Allah, latihlah diri, terus latih menangkan Allah, terus latih untuk berani melakukan kebenaran, terus latih mencintai, mencari kebenaran. Insyaallah Nur Imam Al-Ghazali kalau terus dilatih, dia akan menjadi akhlak. Jadi kehebatan remaja itu sudah jadi akhlak. Dengan sendirinya akan hebat di hadapan Allah Subhanahu. Itu saja. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.